Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Ya, masih sama Mas Eka ya, yang akan memberikan informasi ini ya seputaran masih DTKS karena banyak banget yang nanya, "Pak, saya sudah daftar DTKS tahap 3 tapi kok di Siladu nggak muncul ya?" Yang tahap 1 dan tahap 2 aja belum tentu muncul di Siladu. Nah, ini baru tahap 3 baru kemarin daftar, terus, pengen ngecek di Siladu tapi nggak muncul, terus langsung nanya gitu, "Kok saya nggak muncul, Pak?" Ya nggak apa-apa namanya juga orang nanya ya. Nah, di video kali ini Mas Eka akan ngasih tahu nih, kenapa sih belum muncul, terus prosesnya itu berapa panjang dan berapa lama gitu ya, proses untuk sampai ditetapkan DTKS. Padahal di video-video sebelumnya juga sudah Mas Eka jelaskan tuh ya, pendaftaran DTKS tahap 3 nih ya, di sini sudah dijelaskan, proses alurnya, tapi mungkin, tidak terlalu fokus ke situ, jadi Mas Eka akan buatkan konten khusus ya, atau memberikan informasi khusus tentang prosesnya, prosesnya aja berapa lama sih dari daftar sampai dengan ditetapkan oleh Kementerian ya, Sosial. Sehingga, kita tuh masuk sebagai peserta DTKS. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran KJP, DTKS, PIP, dan lain-lainnya. Dan untuk teman-teman juga bisa join di Telegram Mas Eka ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang melampirkan gambar, silakan langsung tanyakan di situ. Walaupun Mas Eka jarang banget nih, bukan jarang ya, ya paling sehari 2 kali ngebuka Telegramnya gitu ya, karena ada beberapa kegiatan ya. Jadi kalau misalkan slow respon, mohon maaf ya kalau misalkan di Telegram ya, agak lebih cepat kalau misalkan di YouTube. Oke, yuk langsung aja kita bahas ke mana nih? Ke pembahasan ya pastinya ya. Oke, kita masuk ke website DTKS terlebih dahulu. Di sini ada website DTKS seperti biasa, dtks.jakarta.go.id. Nah, kalau teman-teman sudah daftar ya, sudah punya akun dan daftar, tinggal masuk di sini. Ini udah dijelaskan lah ya sama Mas Eka di video sebelumnya, jadi Mas Eka tidak akan menjelaskan lagi di sini. Nah, teman-teman bisa cek status pendaftarannya di sini. Kalau misalkan cek status pendaftarannya di sini tidak muncul, tapi di Siladunya muncul, berarti sudah masuk nih. Nah, ini di Siladu ya, masukkan nick-nya, kalau misalkan namanya ada, sudah ditetapkan ya berarti nggak usah daftar lagi DTKS. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada, di sini tidak ada, teman-teman, dan baru ingin mendaftar, silakan buat akun pendaftarannya, itu videonya sudah ada ya di video sebelumnya di sini ya. Ada 2 nih, di sini nih, 1, 2, 3 ya. Silakan teman-teman lihat di situ untuk cara pengisiannya. Nah, berapa lama sih prosesnya? Karena, "Pak, saya baru daftar nih, baru daftar tapi begitu saya cek di Siladu nggak ada, terus saya cek di status pendaftaran nggak ada." Ya iya, namanya baru daftar kan belum diseleksi. Nah, ini ada tahapan pendaftaran DTKS yang harus dilalui oleh teman-teman, makanya Mas Eka sampaikan kurang lebih ini 4 sampai dengan 6 bulan jaraknya ya. Paling cepat 4 bulan atau 3 bulan gitu, paling lama ya sampai 6 bulan. Jadi kalau misalkan sekarang baru daftar, ya nanti baru bisa dilihat lagi 4 sampai 6 bulan ke depan ya. Kalau misalkan sekarang baru daftar nih, baru registrasi di DTKS, baru buat akun dan baru menginput, anggota keluarga dan kepala keluarganya ya, sudah dikirim terus langsung ngecek di Siladu nggak muncul, ya ini kan prosesnya masih banyak ya. Ini proses satu kita sudah lewati ya. Nah, kita ada di proses kedua ya, di pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini ada 11 proses loh ya, panjang banget alurnya di pendaftaran, terus nanti ada pengolahan data ya. Pengolahan data ini nanti dilihat by system, makanya tadi di by system itu kayak misalkan yang, cek pajak dan lainnya tuh ya, begitu dicek datanya kemudian memiliki mobil dan memiliki, rumah dengan NJP 1M, ya otomatis tuh pada saat pengolahan data by system udah langsung out keluar, jadi diseleksi by system dulu nih ya. Kemudian ada yang ngeklik air minumnya menggunakan air mineral dengan air galon itu diklik ya, yaitu otomatis langsung, terseleksi ya, tidak lolos. Kemudian penghasilan, misalkan penghasilannya di atas 4 juta atau di atas UMP, UMP Jakarta 4.600.000, misalkan di atas 4.600.000, ya itu bisa jadi langsung di-cut ya, atau setara dengan 4.600 itu langsung di-cut. 4.600, 4.600.000 ya, kebiasaan bahasa-bahasa gaul tuh ya, kalau 4 juta bilangnya 4.000. Oke ya, terus pendidikannya juga sama, pendidikan orang tua misalkan ada S1, S2, S3 ya, yang dikecualikan misalkan pendidikannya S2 tapi dia, difabel gitu, misalkan punya keterbatasan khusus atau ada kecelakaan atau ada yang mengakibatkan dia tidak bisa lagi
bekerja, nah itu bisa, disabilitas ya, dimasukkan ke disabilitas ya. Nanti, diklik disabilitasnya apa, itu diklik walaupun pendidikannya tinggi, misalnya pendidikannya S2 tapi dia disabilitas, mohon maaf ya, misalkan disabilitas karena kecelakaan atau segala macam, nah itu, nanti dia olah data ini mungkin bisa masuk. Tapi kalau misalkan dia orang yang biasa saja normal, kemudian pendidikan bukan disabilitas ya, normal, kemudian pendidikan S1, S2, ataupun S3, dia by sistem biasanya langsung langsung ditolak ya. Jadi setelah pengolahan data, masuk pemadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, nanti di sini dicocokkan lagi nih, kira-kira benar nggak nih warga DKI gitu kan, terus kakaknya benar nggak, NIK-nya bener nggak gitu ya. Makanya pada saat menginputan kan ada cek NIK tuh ya, cek NIK, checklist ijo. Kalau misalkan tidak checklist ijo, misalkan NIK-nya ganda atau NIK-nya belum terdaftar, kita suruh, menghubungi via WA yang ada di situ ya, Jawara namanya ya. Itu silakan dihubungin aja. Kemudian setelah pemadanan data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diturunkan lagi nih ya pemadanan daerah, Badan Pemadanan Daerah. Nah, nanti dari sini setelah pemadanan daerah baru pengolahan data kedua. Jadi setelah diseleksi pertama, diseleksi dari Dukcapil dan Pemadanan Data Daerah, kemudian diseleksi lagi nih pengolahan datanya. Baru masuk ke musyawarah kelurahan, datanya muncul nih. Baru masuk musyawarah kelurahan. Dari musyawarah kelurahan inilah nanti ditetapkan kira-kira nama-nama mana aja yang lolos, siapa-siapa aja warganya yang lolos. Biasanya di sini ada ketua RT-nya, terus RW-nya, dan segala macamnya ya. Pokoknya yang ada di kelurahan, perangkat kelurahan atau perangkat desanya. Nah, setelah dimusyawarahkan, baru masuk ke pengolahan data yang ketiga. Nah, pengolahan data ketiga ini nanti baru masuk penetapan daftar sasaran tetap. Nah, ini baru penetapan daftar sasaran tetap ya, belum ditetapkan oleh kementerian, baru penetapan daftar sasaran tetap. Setelah itu baru penginputan dalam aplikasi SIKS NG. Nah, ini biasanya oleh orang, petugasnya ya. Setelah di-input di sini, baru ditetapkan atau penetapan DTKS oleh Kementerian Sosial. Nah, baru teman-teman terdaftar di Siladunya atau terdaftar sebagai peserta DTKS. Bagaimana kalau misalkan tidak lolos di salah satu, perangkat di sini ya, dari alur ini tidak lolos? Misalkan teman-teman pengen daftar lagi, silakan daftar lagi dan perbaiki, mungkin ada yang, gajinya kegedean. Tapi jangan berbohong ya, karena bakalan ketahuan kok, apalagi ngelihat nanti, kita dipadankan oleh, pajak dan segala macamnya, itu bakal kelihatan by sistemnya. Jadi benar-benar disaring, secara ini ya, secara sistem. "Pak, tapi ada tuh Pak, tetangga saya rumahnya gede, kaya dan segala macam, tapi dia bisa masuk." Kemungkinan pada saat dia pendaftaran DTKS-nya, kondisinya belum seperti itu, ya. Jadi kemungkinan mohon maaf, kondisi ekonominya kemarin itu di beberapa tahun kemarin itu dia di bawah, kemudian sekarang ekonominya sekarang ada di atas. Nah, tapi dia masih terdaftar di DTKS, bisa nggak Pak dilaporin? Bisa dilaporkan, silakan dilaporkan di pengaduan di Siladunya atau di, Pusdatin. Di sini kan ada ya pelaporannya. Ini ada pengaduan, silakan laporkan, namanya siapa, NIK-nya segala macam, terus apa, itu dia laporkan nanti, data DTKS-nya akan diputus. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bertanya, apakah daftar hari ini bisa langsung muncul juga hari ini di Seladu? Jawabannya tidak, karena ada beberapa proses yang harus dilalui dalam tahapan pendaftaran DTKS. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mengenai informasi DTKS-nya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua dan jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi lebih baik. Terima kasih Mas Eka ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.